A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin. Siapakah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah wa amila sholihan, dan mengerjakan pekerjaan amal soleh, wa qala, dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Nah, adakah yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi tidak ada lagi nih perkataan yang lebih baik selain dari perkataan orang yang menyeru kepada Allah. Ada yang penafsir ya, beberapa tafsir yang sempat belajar, muadzin itu juga penyeru orang ke jalan Allah, pendakwah, orang-orang yang ngajak orang kepada kebaikan. Tapi ada syaratnya ini, bukan cuma ngajak, tapi dia juga mengamalkan amal soleh. Nah hadirin, ini ya ceramah seperti ini nih, bisa jadi baik, jadi buruk. Baiknya apa? Kalau niatnya benar, lillahi ta'ala, dan yang disampaikannya juga benar, cara-caranya juga benar. Apakah mungkin dalam dakwah salah niat? Sangat memungkinkan. Dalam dakwah salah niat misalnya apa saja? Ya dakwah, tapi dia sebetulnya kepentingannya yang dia cari dari dakwah itu bukan ingin jadi jalan orang lain mendapatkan kebaikan, tapi dia ingin mendapatkan dunia dari dakwahnya. Misal dari dakwah ini sibuk ingin mendapatkan imbalan, dari dakwah ini sibuk ingin dikagumi orang, dipuji sebagai pendakwah yang hebat, yang kata-katanya menggelegar, yang hafalannya kuat, yang daya ingatnya kokoh, yang pengetahuannya mendalam. Jadi ada kalanya sambil ceramah begini tuh dikeluarkan berbagai hal, tapi tujuannya bukan agar orang lain jadi baik, tujuannya agar orang lain kagum kepada dirinya. Allah tahu isi hati. Berat sekali. Makanya perlukah kita dikagumi orang lain? Tolong jawab. Perlukah kita ceramahnya mengagumkan orang lain? Tidak. Ceramah yang baik itu keperluannya adalah ceramahnya diterima oleh Allah. Karena yang membulak-balik hati orang itu adalah Allah, bukan perkataan kita, bukan ceramah. Makanya kita bersiap, pelajari dulu kalau mau bicara, mau ceramah, mau dakwah itu dengan niat yang benar, belajarnya, ilmunya juga kita cari rujukan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita sampaikan dengan niat, semoga ilmu ini, diri ini jadi jalan ilmu yang manfaat bagi yang lain. Allah mengetahui isi hati kita, tidak perlu kita ingin kelihatan sebagai penceramah yang hebat, yang ilmunya luas dan mendalam. Tidak perlu kita pun ingin disebut sebagai ulama yang ya begitulah dengan niat dikagumi orang. Tidak ada keperluannya. Keperluan kita cuma satu saja. Apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Sudah. Gimana kalau ceramahnya sederhana? Gak ada masalah.
Asal niatnya benar, yang disampaikannya juga benar, walaupun sederhana penyampaiannya, tapi ikhlas dan benar, Allah suka, nanti Allah hujamkan di hati siapapun. Tidak perlu kita merekayasa dengan kehebatan kata-kata yang misalkan ujungnya supaya sama, apa-apa agar ujungnya A kemana, saya ada perlu maksudnya. Nah, jadi ribet sendiri. Tidak perlu juga kita cerita-cerita mengada-ada yang bisa jadi bohong hanya agar orang lain kagum kepada kita. Bolehkah kita bergurau? Ya, sepanjang guraunya tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak berlebihan, tidak apa-apa. Karena memang suasana kadang ya dan manusiawi kita bergurau, tapi jadi masalah kalau pakai bohong, jadi masalah kalau berguraunya yang porno. Kan ada yang suka ceramah tapi guraunya teh gurau yang ya bikin malu mendengarkannya. Jadi bagaimana kuncinya? Ya kuncinya yakin bahwa Allah Maha mendengar, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Allah Maha tahu isi hati kita dan mendengar, menyimak apa yang disampaikan. Dan kunci selanjutnya adalah yakin bahwa yang membuat orang paham itu adalah Allah, bukan hebatnya kita bicara. Nah, dan Allah tahu juga kita mengamalkan atau tidak nih. Allah sedang mendengarkan ceramah ini tidak, hadirin? Mendengar. Makanya para penceramah itu harusnya sangat sadar bahwa dia didengar apa yang diceramahkan. Ramah dong, ramah misalkan. Padahal dia enggak ramah, ketus. Mana 5 S-nya? Esnyum, Islam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, tapi dia tidak mau senyum. Padahal dia nyuruh senyum. Allah tahu. Ini kan beberapa hari ini, ya minggu-minggu ini ceramahnya tentang ketawaduan, tentang bersikap, berkata lemah lembut. Aduh, itu ada ujiannya. Apakah saya mengamalkan yang diceramahkan atau tidak? Kemarin ada masukan. Kok bicaranya tidak cocok dengan ceramah? Ada ujian yang membuat kita sama tidak nih yang diceramahkan dengan yang dilakukan. Makanya kalau kita ceramah tentang sabar, ya kita harus sangat siap nanti diuji. Oh, kalau gitu saya nggak akan ceramah sabar. Tuh, enggak, ngelawan aja. Kalau ada ceramah tentang syukur, nanti kita diuji syukur atau tidak. Karena Allah mendengar perkataan ini, benar? Jangan jadi kalau gitu saya nggak akan ceramah, nggak akan dakwah. Ya, tidak baik. Yang penting bicara tanpa niat ujub, ingin kelihatan pinter, hebat, keren, mengagumkan, nggak ada perlunya. Kita bicara yang pas saja, niatnya lillahi ta'ala dan yang disampaikannya benar dan sekuat tenaga diamalkan. Setuju? Gimana kalau sedang ceramah orang ada yang keluar begitu saja tidak dengerin ceramah kita? Ya husnuzon, siapa tahu mau ke toilet ya. Siapa tahu, tapi dia gitu tuh, tiap saya lagi bicara, dia tiba-tiba badannya gerak-gerak. Oh, ada hamba Allah yang memang sulit tenang, sulit fokus, namanya itu apa? Ya pokoknya begitulah. Yang dia 5 menit udah berdiri, sekian udah gerak-gerak terus tangannya. Karena memang ujiannya dirinya itu susah fokus, berbaik sangka. Bagaimana kalau saya sedang ceramah, tiba-tiba orangnya ngantuk, tidur. Ya siapa tahu dia tahajud semalaman,
atau dia ngejaga ibunya yang sedang sakit tapi tetap berusaha ke majelis taklim, atau mungkin dia sangat capek itu ya, udah kerja capek tapi tetap ingin datang ke majelis taklim. Kenapa kita harus marah? Jangan cari 1001 alasan. Enak kan begitu? Tapi kelihatannya dia kurang memperhatikan saya, dia lihat sana sini, nggak mau menatap ke depan. Mungkin itu tekniknya. Karena ada orang yang memang tidak bisa ngelihat ke depan fokus, tapi dia mendengarkan dengan baik. Menyimak gitu ya. Udahlah, carilah husnuzon ya. Jangan gampang jengkel, jangan gampang marah. Padahal kita ceramahnya tentang sabar. Jadi kalau sedang ceramah, gimana beda enggak sih ceramah di depan pejabat penting dengan di depan ya yang dianggap kurang penting secara duniawi jabatannya? Sama aja sih sebetulnya. Ceramah di depan para jenderal, ceramah di depan hansip, apa bedanya? Bedanya cuman casingnya, tapi yang menilainya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kalau nyeramahin para petinggi itu nanti kalau soleh keputusannya jadi bagus. Iya, kalau oleh Allah diizinkan masuk ke hatinya. Tapi kalau ceramah itu hanya hansip yang itu, jangan meremehkan. Siapa tahu hansip itu lebih mulia di sisi Allah, lebih takut ke Allah, tidak pernah menyentuh barang haram, makanan haram, tidak ada kesombongan. Kita jangan meremehkan. Siapa tahu yang mendengarnya di pos hansip hanya berlima, tapi Allah ridho, dan siapa tahu dengan izin Allah masuk ke hati, terus nanti bisa ngedidik anaknya, dan anaknya jadi ulama, jadi orang yang bermanfaat. Dulu ya ada guru, muridnya tuh satu di depannya. Ya ini nggak mau bajir ngajarin satu, lah yang menilaikan Allah, dan kita tidak tahu apa rencana Allah terhadap santri ini. Siapa tahu yang satu ini yang malah ditakdirkan bermanfaat bagi puluhan juta. Jadi sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau nanti diuji dengan populer, ya itu lebih berat. Karena kalau diuji dengan populer, ya sudahlah. Kita jadi suka GR, merasa diri sukses, merasa diri hebat. Mana yang hebat? Dai kondang atau dai? Oh, yang paling hebat dai yang ikhlas dan mengamalkan. Tapi itu dainya di kampung, dari gunung ke gunung, gak dijemput. Boleh jadi itu lebih mulia daripada yang dijemput, wah, dengan fasilitas hebat. Tapi yang dijemput juga boleh jadi lebih mulia kalau zuhud ya, tidak merasa terhormat. Berat hadirin jadi dai yang dikenal itu. Diundang sana sini ya, kemudian difasilitasi, lalu pakai mobil yang pakai toleot. Itu ambulan ya. Gimana sih? Itu mobil jenazah lebih repot lagi. Sudahlah begitu. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita dai kondang yang kita tunggu-tunggu, yang kita hanya padahal Allah tahu. Modal kita sholat tidak khusyuk, matanya sering jelalatan lihat yang haram ya. Tahulah. Hati-hati, nggak usah pengen jadi penceramah terkenal ya. Ingin jadi pendakwah yang diridhoi Allah saja cukup. Terkenal itu ujian yang lebih besar. Kalau baik, menyebar kebaikan yang banyak. Hatinya baik, tapi kalau ujub ria, menyebar keburukannya banyak. Nauzubillah. Dan terkenal tidak terkenal itu adalah Allah yang ngatur.